Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ke-137. Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, karena itu berjalanlah engkau ke segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 137 ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua agar kita berpegang teguh kepada teladan-teladannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tajida li sunnatillahi tabdila. Siapa-siapa yang memegang teguh sunnah-sunnah Allah, mereka tidak akan pernah mendapati ada pergantian dari sunnatullah yang memang seperti itu adanya. Dalam hidup ini jamaah, bukan serta-merta kita menjadi orang yang semaunya sendiri, enggak. Nabi bersabda, sabda Nabi, la yu'minu ahadukum hatta hawahu tab'an lima ji'tu bih. Seseorang itu tidak akan pernah disebut beriman sebelum hawahu, hawa nafsunya, tab'an, tunduk, mengikuti, memfollow lima ji'tu bih, atas apa-apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan atasnya. Baik sunnah fi'liyah, qauliyah, takririyah, satu lagi apa? Himmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga telah pernah bersabda bahwa addun 'alaiha bin nawajiz, gigit dengan gigi geraham kalian kuat-kuat tentang teladan-teladannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para ulama sudah pernah membahasakan sejak zaman dulu kepada murid-murid beliau dan sampai nasihat ini kepada kita, siapa yang berpegang teguh kepada teladan-teladannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di balik teladannya beliau ada kejayaan. Di balik sunnatullah yang dipegang ada kemuliaan. Apalagi sunnatullah itu walan tajida li sunnatillahi tabdila. Allah berfirman, au kama qala, kalian tidak akan pernah melihat terhadap sunnatullah yang kalian ikhtiarkan itu ada sesuatu yang, kalau bahasanya, kalian tidak akan pernah dapat pengganti dari sunnatullah. Artinya sunnatullah itu hal yang harus. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke medan Uhud tidak serta-merta dengan doa semata, ya Allah kalahkan mereka. Enggak, tapi Nabi berstrategi. Strateginya matang lagi. Strateginya penuh perhitungan lagi. Ada komposisinya lagi. Berapa jumlah pasukan pemanah, berapa jumlah pasukan berkuda, berapa yang tombak, berapa yang pedang, berapa yang perisai bersihnya, siapa yang naik unta, siapa yang naik kuda. Komposisi pasukannya dihitung. Ini namanya menjalankan sunnatullah. Lampu ini hidup bukan serta-merta hanya semata doa, ya Allah hidupkan lampunya, Allah hidupkan lampunya. Enggak, tapi orang yang membawa lightingnya ke belakang, lalu dia menyolokkan ke listrik, lalu dipencet tombolnya sehingga nyala lampunya, nyala lightingnya. Nanti atas semua harapan-harapan ada sunnatullah yang mesti dipegang, hadirin. Jangan bersandar hanya kepada dikit-dikit. Mohon maaf, kalimat ini harus diutarakan dengan seksama supaya kita sadar bahwa nggak boleh manusia itu hanya bersandar kepada kalimat ya udah takdirnya mau gimana, padahal dia belum ikhtiar loh. Takdir Allah, iya tentu kita benar-benar faham, apapun yang terjadi ucapkanlah qadarullah wa masya'a fa'al. Kalau udah terjadi takdirnya Allah. Tapi kan atas ranah yang masih bisa diikhtiarkan, ikhtiarkan dulu. Kita ikhtiar dulu hadirin. Semampu kita, semaksimal kita, baru tawakal ala Allah. Makanya ada doa keluar rumah, doanya adalah bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, sungguh aku bertawakal padamu ya Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali hanya darimu ya Allah. Tapi siapa yang keluar dari rumahnya, dia melakukan ikhtiar terbaik yang bisa dia lakukan. Makanya Allah berfirman di ayat ini, qad khalat min qablikum sunanu fasiru fil ard. Sungguh telah berlalu sebelum kamu. Sunatullah itu sudah berlalu bahkan kepada kaum-kaum yang telah berlalu pada masa itu.
Sunatullahnya kalau orang baik Allah tolong mereka, orang yang buruk Allah binasakan mereka. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim gak pernah tahu kalau ternyata api yang membakar beliau itu akan menjadi dingin dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Tapi yang Nabi Ibrahim tahu, Allah pasti menolong beliau. Allah pasti menolong saya. Dan itu cukup, keyakinan itu ada pada hati seorang hamba, membuat pertolongan Allah datang untuk benar-benar menolong mereka. Pertolongan Allah datang, benar-benar Allah menolongnya. Pun sama kisah-kisah umat-umat terdahulu. Nabi Musa nggak pernah tahu bahwa laut dah. Nabi Musa nggak pernah tahu bahwa laut yang ada di hadapannya, yang membentang begitu lebarnya, akan terbelah dengan seizin Allah. Nabi Musa nggak akan tahu. Nabi Musa nggak tahu bahwa laut yang ada di hadapannya akan terbelah. Tapi yang Nabi Musa tahu, Allah selalu bersamanya. Inna ma'iyya rabbi sayahdin. Kalau Allah sudah bersama saya, maka Allah yang nanti akan membimbing saya, Allah yang memberi jalan keluar untuk saya, Allah yang akan benar-benar membersamai saya, Allah yang memberi jalan terbaik buat saya. Dibelah sama Allah lautan yang tidak mungkin, bin mustahil lautan itu bisa terbelah. Tapi sunatullahnya ada. Apa sunatullahnya? Yakin, ikhtiar. Ya Musa, fadrib bi asakal hajar. Wahai Musa, itu tongkatmu pukulkan ke tepian laut, ke batu. Nabi Musa nggak tahu akan terjadi apa sesudah dia pukulkan. Tapi yang Nabi Musa tahu, saya menjalankan perintah Allah, dan saat Allah memerintahkan sesuatu tidak layak bagi kita kecuali sami'na wa ata'na. Dipukul sama Nabi Musa, laut terbelah. Sudah berlalu pada umat-umat terdahulu sunatullah itu jemaah. Sudah berlalu pada umat-umat terdahulu sunatullah itu, hadirin. Terus Allah mengingatkan, fasiru fil ard fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Fasiru fil ard, ini perintah. Maka bertebaranlah kalian ke seluruh penjuru muka bumi. Fasiru fil ard, maka berjalanlah kalian, berkelanalah kalian. Kalau bahasa anak muda yang lebih kekinian lagi, maka apa Mas Adi? Maka travelinglah kalian. Fasiru fil ard. Silakan ambil bagian perjalanan dalam hidupmu yang kamu sempatkan untuk menengok sisi-sisi lain dari tempat tinggal di penjuru muka bumi. Fasiru fil ard. Jalan, lihat kota lain, lihat negara lain, bahwa ternyata kita pernah mendapati di sebuah kota, di sebuah negara, Islam bukan mayoritas di sana. Tapi soal ketepatan waktu, kebersihan mereka, sopannya mereka menyambut tamu yang datang dari negara lain, bagaimana mereka menjamu tamunya, bagaimana mereka mempersiapkan yang terbaik sebisa mereka ketika memuliakan tamunya. Ternyata ada gambaran itu di mereka, padahal mereka bukan muslim. Kadang keprihatinan itu muncul ketika fasiru fil ard. Kita setelah jalan keliling dunia, kita kembali ke tempat kita, lalu yang kita lihat ada kotor, ada sampah berserakan. Kita yang kadang kurang dalam adab, tidak tepat dalam waktunya. Akhirnya dari situ kita mengambil ibrah, pelajaran, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nilai-nilai Islam boleh jadi kadang diamalkan oleh mereka yang non muslim, sedangkan yang sudah memeluk Islam dari awal kadang malah lupa mengamalkan nilai-nilai Islam yang mereka peluk sedari mereka kecil. Ini kan memperkaya khazanah wawasan. Orang yang dengan seizin Allah tinggal di satu kota,
dengan seseorang yang dengan seizin Allah sudah pernah menjamah beberapa kota, dia pelan-pelan akan diberikan oleh Allah kemampuan untuk pandai merasa. Karena nggak semua tempat itu memberikan dampak yang sama, memberikan hikmah yang sama. Pasti hikmahnya berbeda-beda. Oh, karakter orang di kota A begini, karakter orang di kota B begini, karakter orang di kota C begini. Nabi SAW sedari muda udah melihat banyak karakter orang. Diawali dari 12 tahun beliau ekspor impor dari Mekah ke Syam, Mekah ke Suriah, Mekah ke Palestina, Mekah ke Jordania, Mekah ke Syria, Lebanon. Beliau juga pernah ekspor impor dari Mekah ke Yaman, Yaman balik lagi ke Mekah. Di usia mudanya beliau sudah terbiasa ketemu dari berbagai penjuru dunia. Hebatnya baginda Rasulullah SAW, beliau selalu bisa bersikap dengan sikap yang anggun, indah, elok sedari mudanya atas taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Fasiru fil ard. Maka ini sejatinya perintah ya perintah, bentuk ajakan ya ajakan untuk kita sebisa mungkin banyak menjamah wilayah agar kita dapat ibrah. Oh, ternyata di sini ya dulu pernah ada ABC. Oh, ternyata di sini ya dulu pahlawan ABC. Oh, ternyata di sini ya Muhammad Al-Fatih lahir. Di sini ya museumnya, di sini ya tempat kejadiannya. Ini ya tembok Konstantinopelnya. Ini ya, ini ya, ini. Akhirnya mereka punya pemahaman yang indah, dibarengi, dibersamai dengan melihat langsung. Ternyata disinilah ini gerbang pintu masuk pertamanya Muhammad Al-Fatih ketika Futuhat. Ke Aqsa kita melihat, oh ternyata Aqsa begini ya, dan segala macamnya. Kenapa? Karena baginda Nabi SAW juga telah pernah mengingatkan kepada para sahabatnya, sehingga juga sampai itu kepada kita, untuk bukan cuma mengunjungi tempat-tempat itu, tapi yang paling penting Mekah dan Madinah. Sabda Nabi SAW, la tushaddur rihal illa ila salasata masajid. Kalau kalian mau berlelah-lelah, maka prioritaskanlah 3 tempat. Pertama Masjidil Haram, kedua Masjid Nabawi, ketiga Masjidil Aqsa. Kita punya paspor. Kalau bisa, sebisa mungkin paspor kita yang sudah terbuat sejak lama, cap pertama kali, mudah-mudahan ya Allah mudahkan, lancarkan, berkahi untuk berumrah kita nanti ke Mekah, lalu nanti kita berziarah ke Madinah Al-Munawwarah, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Lalu setelah itu silakan ke Aqsa, lalu setelah itu silakan jamaah sambangi negeri-negeri di mana jamaah merasa ada hikmah di sana, ada ibrah di sana. Atau nggak perlu jauh-jauh dulu ya jamaah, kota terdekat. Nggak usah kota terdekat dulu, jauh-jauh ke kota tetangga, Magelang, Temanggung, Kendal, ke atas sedikit ada Banjarnegara, Purwokerto, Purbalingga. Sebelum jauh-jauh, coba ke kampung tetangga dulu. Kadang beda kampung, beda adat. Garung, bawah Kali Kuning, bawahnya lagi Kerasak, bawahnya lagi Kalianget, bawahnya lagi Bugangan, bawahnya lagi Wonosobo Kota. Beda culture. Di sini sama Wonosobo Kota aja udah beda culture jemaah. Garung dengan suasananya yang homey, nyaman, suasana masyarakat Garung yang luar biasa indah, bijaksana. Nanti di kota beda lagi suasananya, bukan dingin tapi suasananya lebih hangat. Orang-orang yang di sana lebih cenderung nanti punya kebiasaan yang berbeda misalnya. Itu beda kota, beda wilayah aja udah beda. Makanya Allah memerintahkan untuk fasiru fil ard, perbanyak untuk berjalan di atas muka bumi agar kita dapat melihat banyak ibrah. Ini kan bahasa untuk mentadaburi alam ya jemaah. Ini Mas Hadi banget ya. Untuk tadabur alam ini Mas Hadi banget. Tapi izinkan saya sedikit menambahkan bahwa fasiru fil ard itu juga bisa bermakna sebisa mungkin galilah ilmu sebanyak-banyaknya dari beragam tempat, dari beragam sumber. Kan
berjalanlah engkau di segenap penjuru bumi, agar gitu apa sih dapat pelajaran. Artinya kita pergi ke kota lain cari ilmu, kita nyambah ke negeri lain cari ilmu, kita pindah dari satu masjid ke masjid lain cari ilmu. Bukan hanya sekedar maksiat lah, kalau pindah tempat maksiat kepada Allah kena di ayat berikutnya. Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kalau kalian pindah-pindahnya hanya bermaksiat kepada Allah, nanti kalian lihat ya bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Fakaifa kana aqibatul mukadzibin. Ada sebuah negeri yang Allah benamkan mereka dengan beragam macam pose-posenya. Ternyata itu adalah kaumnya Nabi Lut, yang mereka dulu berbangga dengan perbuatan mereka, lalu Allah binasakan mereka, Allah benamkan mereka. Dunia ini hadirin, kisah-kisah yang seperti itu tuh akan terus terjadi dengan tempat yang berbeda, tokoh-tokoh yang berbeda. Tapi nanti kejadian selalu hampir mirip-mirip. Hanya tempat dan tokohnya aja berbeda. There is nothing new under the sun. Makanya ada istilah falsafah Yunani. Orang-orang Yunani sering mengatakan nggak ada yang baru di atas, nggak ada yang baru di bawah sun, matahari bersinar. Semuanya itu pengulangan demi pengulangan. Zaman dulu ada Nabi Ibrahim, ada Namrud. Setelahnya ada Musa, ada Fir'aun. Setelahnya ada Nabi Muhammad SAW, ada Abu Jahal. Terus berulang. Tokohnya aja beda, tempatnya aja beda. Fakaifa kana akibatul mukadzibin. Kalian kelak akan melihat bagaimana orang-orang yang mendustakan agama Allah, Rasul-Rasulnya Allah, enggan beriman, gimana kesudahan mereka. Tidak ada orang yang kufur kepada Allah kesudahan hidupnya baik, itu nggak ada. Semua kesudahan hidupnya pasti buruk. Semua kesudahan hidupnya pasti buruk. Itulah orang-orang yang mendustakan Allah, mendustakan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya, Hadza bayanul linnas wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Hadza, inilah Al-Quran, bayanul linnas, sesuatu keterangan yang jelas untuk semua manusia, wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin, dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran petunjuk hadirin. Al-Quran pembeda. Al-Quran yang mengarahkan. Di tengah gelapnya malam, kalau kita membawa lentera, jalan kita akan mudah terlihat kemana tujuannya, arah yang mau kita tuju. Di tengah gelapnya zaman fitnah, di akhir zaman di mana kadang suatu maksiat itu di packaging, dibungkus seperti seolah terlihat bukan maksiat padahal itu maksiat, maka kita perlu hati yang jujur melihat kebaikan. Salah satunya adalah memahami bahwa hadza bayanul linnas. Al-Quran ini adalah penjelas keterangan yang baik bagi manusia agar mereka menjalani hidupnya dengan sebaik-baiknya perjalanan. Lalu Allah berfirman, wahudan, ini petunjuk. Bayanul linnas, ini penjelas untuk manusia. Wahudan, dan Quran ini petunjuk. Siapa yang mengambil Al-Quran sebagai petunjuk, maka hidupnya akan terus di atas kebenaran dan kebaikan. Siapa yang menepis Al-Quran, mengabaikan Al-Quran, bahwasanya Al-Quran adalah petunjuk yang mesti dipegang, maka hidupnya pasti hancur, porak-poranda. Hadirin sadar, ketika seseorang itu tunduk dengan ayat-ayat Allah, Allah yang akan memberi pertolongan terbaik.
Ketika seseorang itu mencari jalan lain selain petunjuk-petunjuk dari Allah, Allah sendiri yang akan membuat hidupnya hancur porak-poranda. Makanya tentang menghadapi masalah itu bukan cuma tentang pintar cerdasnya kita mengenal diri kita, tapi pintar cerdasnya kita mengenali Allah, sang pemberi ujian dalam kehidupan. Sekecil-kecilnya masalah bisa berdampak besar kalau kita nggak kenal Allah. Namun sebesar-besarnya masalah, sehebat-hebatnya badai yang datang dalam hidup, kalau kita kenal Allah Maha Baik, Allah yang mendatangkan ujian ini tujuannya untuk kebaikan seorang hamba, maka dia akan indah melewati ujian dan badai yang datang. Sikap seorang hamba terhadap ujian itu jemaah, orang itu kan bukan dilihat dari soalnya saat dia ujian. Orang itu tidak dinilai, peserta didik, contoh jamaah yang menjadi guru, kepala sekolah. Seseorang itu dilihat dari soal yang dia terima atau dari jawaban atas soal yang dia terima. Dari soalnya atau dari jawabannya? Jawaban. Ada soal nih, peserta didik kita ujian, anak kelas 6 SD. Nah ini ya soalnya, dikasih selembar kertas. Ini soalnya ya nak, bismillah. Yang nanti kita nilai itu soalnya atau jawaban si peserta didik atas soal. Jawaban. Allah menilai kita nanti dari cara kita bersikap menyikapi ujian yang datang. Bukan dari ujian yang datang, tapi dari sikapnya seorang hamba atas ujian yang datang dalam hidupnya. Maka perhatikan gimana cara kita menjawab. Saat kita dikhianati, gimana cara kita bersikap kepada Allah? Saat kita gagal masuk PNS, mungkin kalau ada jamaah punya anak yang mau didaftarkan PNS selalu gagal, mungkin ketika anak kita gagal sampai ke perguruan tinggi yang diidam-idamkan, mungkin ketika kita mendapati penipuan terhadap transaksi yang kita lakukan, atau mungkin gagalnya kita membangun rumah tangga, atau mungkin dan segala macam kemungkinan lain. Allah akan menilai dari cara bagaimana kita menjawab ujian yang datang. Bukan dari ujiannya, tapi dari cara kita menyikapi ujian yang datang. Sabar nggak? Tetap bisa bersyukur nggak? Tetap bisa baik sangka nggak sama Allah? Tetap mau bangkit lagi nggak? Setelah jatuh yang ke-10 kali, dia bangkit yang ke-11 kali. Setelah jatuh yang ke-100 kali, dia bangkit yang ke-101 kali. Dia mau bangkit nggak? Sikapnya optimis nggak? Yu'jibunil fa'lu, sabda Nabi, aku takjub kepada al-fa'lu. Sahabat bertanya, mal fa'lu ya Rasulullah? Emang siapa yang fa'lu atau apa sih al-fa'lu ya Rasulullah? Al-kalimatut thayyibah. Sabda Nabi, al-fa'lu itu adalah orang yang selalu optimis melihat segala keadaan. Nanti kita dihadapkan kepada 3 kondisi: realistis, optimis, pesimistis. Orang pesimis adalah orang yang tidak bisa melihat peluang, padahal ada peluang di sana. Orang yang realistis apa adanya. Sedangkan orang yang optimis, orang yang tetap mampu sanggup melihat. Orang yang optimis adalah orang yang tetap mampu dan sanggup melihat adanya peluang, walaupun sebenarnya nggak ada peluang. Kacamata yang Nabi sering pakai adalah kacamata optimism. Sahabat Nabi juga selalu dipupuk untuk optimis. Makanya 313 pada perang Badar melawan 1000, mereka optimis. Perang Uhud jumlah musuh lebih banyak, mereka optimis. Pada perang-perang yang lainnya jumlahnya lebih sedikit, mereka optimis. Sedikit pun hati mereka nggak gentar melihat musuh dalam jumlah yang banyak. Kenapa? Optimis itu tertancap begitu hebat dalam relung dada para sahabat. Lihat ayat ini hadirin, bahwa Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kalimatnya, wala tahinu wala tahzanu. Jangan pernah merasa rendah. Jangan pernah merasa hina. Jangan pernah merasa lemah. Wala tahzanu. Jangan jadi hamba yang
bersedih terlalu lama. Wala tahzanu, jangan terlalu kebanyakan sedihnya. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau kamu beriman, kamu itu orang yang paling tinggi derajatnya. Kalau kalian beriman, kalian adalah orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wala tahinu, itu adalah jangan pernah merasa hina, jangan pernah merasa lemah menjadi orang yang beriman. Orang yang beriman itu harus kuat, orang yang beriman itu harus hebat, dan orang yang beriman itu lebih-lebih daripada itu semua nggak pernah boleh merasa insecure. Insecure terhadap amal solehnya orang lain harus, tapi insecure terhadap dunianya kawan kita, saudara kita, enggak. Karena insecure yang sesungguhnya adalah ketika melihat kawan kita sudah hafal Quran, kita belum, itu baru insecure. Mereka bisa ngaji istiqomah, kita belum bisa, itu baru insecure. Mereka rutin bersedekah tiap subuh, kita enggak, itu baru insecure. Tapi kalau memandang dunia, kendaraannya apa, alat telekomunikasinya apa, tunggangan yang ditungganginya apa, rumahnya bagaimana, nggak ada. Orang beriman insecure terhadap perkara dunia, nggak ada. Sabda Nabi, la yanzuru ila, sabda Nabi, unzur ila man asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tadaru nikmatallah. Sering-sering melihat kepada yang di bawah dalam perkara dunia, jangan sering-sering melihat yang ada di atas. Karena itu akan membuat kita makin bersyukur dan tidak menyepelekan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. La tahinu, jangan lemah, hambaku jangan insecurean ya, hambaku jangan overthinking, hambaku jangan jadi hamba yang rendah diri, hambaku jangan jadi hamba yang seringnya menganggap diri ini nggak bisa apa-apa. Jangan ya, kamu itu adalah hamba yang mulia. Antumul a'launa, kamu itu benar-benar hamba yang paling hebat. Kamu itu benar-benar hamba yang akan aku muliakan selama kamu benar-benar berpegang teguh kepadaku. Kalau dalam bahasa Imam Ibnu Katsirnya, lebih-lebih di ayat ini adalah siapapun seorang hamba yang dia tidak pernah merasa sedih, tidak pernah merasa lemah, dan dia akan yakin bahwa Allah, dan dia selalu yakin bahwa Allah akan memuliakannya, itu ciri keimanan yang kuat tertanam dalam jiwanya. Maka ciri-ciri iman itu 3. 1, tidak pernah merasa lemah. 2, tidak pernah bersedih hati. 3, ia yakin bahwa Allah pasti memuliakannya. Diulangi, iman itu harus nanti punya 3 rasa. Yang pertama, tidak boleh merasa lemah. Yang kedua, tidak boleh bersedih hati. Yang ketiga, yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah pasti akan memuliakan seorang hamba yang beriman kepadanya. Inilah keyakinan yang orang beriman. Mereka sedikit pun gak pernah ragu atas apa yang ada di hadapan, dan mereka sedikit pun tidak pernah berburuk sangka kepada Allah bahwa Allah menghinakan mereka, kecuali mereka yakin pasti Allah akan memuliakan mereka dengan semulia-mulianya. Nah hadirin jamaah yang dirahmati Allah, lalu kemudian di ayat 140, iyamsaskum qarhum faqad massal qaum qarhum misluh. Jika kalian pada perang Uhud mendapat luka, mereka pun telah pernah mendapat luka pada perang Badar. Dan masa kejayaan itu Allah pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Ini hadirin, coba tolong garis bawahi kalimat wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan masa kejayaan, masa kegemilangan kami pergilirkan antara sesama manusia. Agar apa sih? Mereka mengambil pelajaran
dari masa jaya mereka saat mereka terpuruk, dan agar mereka bangkit dari keterpurukan mereka untuk meraih kembali kejayaan dan kegemilangan mereka. Kan gitu ya jemaah. Kalau nanti kita lihat kan grafiknya gitu. Nanti jaya, ya pernah turun, nanti jaya lagi, turun, nanti jaya lagi, turun. Hidup manusia begitu aja udah. Naik turun, naik turun, naik turun. Nanti seputaran itu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Supaya manusia itu ngambil pelajaran dari masa jaya gemilang lalu masa keterpurukan. Apa yang membuat kaum muslimin gemilang? Ternyata dekatnya mereka dengan ayat-ayat Allah, lalu mereka menancapkan itu dalam dada, menghafalnya, mentadaburinya, memahaminya dengan benar, lalu mengamalkannya, lalu mengajarkannya pada yang lain. Sayyidina Umar bin Khattab tidak punya ijazah dari sebuah universitas ternama, tapi kondisi kecermatan beliau dan kecerdasan taktik beliau melebihi para profesor-profesor yang luar biasa dengan karya-karyanya. Rasulullah SAW tidak ada ijazah resmi dari salah satu universitas, tapi kecerdasannya baginda SAW melampaui hebatnya profesor-profesor dengan segala macam karya-karyanya, bahkan sentuhan lembutnya beliau, lisan mulia beliau terdengar ke seluruh penjuru muka bumi. Bahkan yang memusuhi beliau kenal baik dengan beliau, yang mencintai beliau sangat mencintai dan kenal baik dengan beliau. Dan salah satu tokoh nomor satu yang paling besar pengaruhnya di buku 100 orang paling berpengaruh di dunia, Michael Hart menulis nomor satu itu adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tokoh paling berpengaruh di atas muka bumi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banggalah jemaah jadi umatnya Rasul. Berbahagialah hadirin jadi umatnya Nabi Muhammad. Senanglah jemaah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kalaulah hari ini masa itu sedang diputar, itu tanda bahwa sebentar lagi kita akan meraih kembali kegemilangan yang dulu pernah ditorehkan. Zaman Nabi awal-awal berdakwah, pressure di mana-mana. Tekanan para sahabat rasakan. Sedih mereka, tapi Nabi datang lalu membuat hati mereka tenang kembali. Banyak yang hampir-hampir putus asa, tapi karena imannya dibekali dengan hebat oleh baginda, membuat mereka tidak pernah mau berputus asa. Bilal sekalipun dijemur di padang pasir yang panas, ditiban perutnya dengan batu yang besar dan kuat, disiksa dengan siksaan yang pedih, tak pernah membuat Bilal bin Rabah gentar untuk kembali kepada agama sebelumnya, kecuali Bilal bin Rabah tegas mengucapkan ahadun ahad, ahadun ahad, Allah, Allah, Allah. Zaman Nabi SAW awalnya pernah demikian. Lalu Allah perintahkan berhijrah ke Madinah. Di Madinah semua tangan terbuka. Di Madinah membangun sebuah peradaban yang luar biasa. Itu baginda SAW. Lalu zaman itu terus pegang pada kejayaannya. 1400 tahun lamanya kurang lebih, atau mungkin 1300-an tahun sekian kita pernah mencicipi masa-masa gemilang itu. Lalu terus kemudian kalau sekarang masa-masa itu sedang berganti, ingat, ini karena Allah ingin kita ambil pelajaran. Besok akan dikembalikan lagi kepada masa gemilangnya. Syarat gemilangnya suatu kaum ada 3. Yang pertama, dekatnya mereka dengan ayat-ayat Allah, dengan 5 konsep. Konsepnya BPHA. Mereka membaca Al-Quran, memahami Al-Quran,
menanamkan Al-Quran dalam dada-dada para penghafalnya, mengamalkan isinya, lalu mengajarkan pada yang lain. Ini yang dimaksud dengan mereka dekat dengan Al-Quran. Syarat yang kedua, mereka meneladani baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya baginda Nabi seperti apa? Daily activity-nya baginda Nabi seperti apa? Bagaimana baginda Nabi menyikapi terhadap satu problematika yang mungkin hari ini juga sama pernah terjadi pada masa dulunya. Dekat sama baginda Nabi, karena di balik sunnah ada kejayaan. Terus yang ketiga, dekatkan anak-anak kita kepada ulama Rabbani yang hanif, yang terus mengingatkan dan membuat seorang hamba makin dekat kepada Rabbnya. Ini hadirin jamaah yang dirahmati Allah, membuat seseorang itu akan makin dekat sama Allah, makin nyaman dalam dekapan Allah, dan makin kembali meraih kegemilangan selama mereka benar-benar memegang tiga hal tadi. Mereka belajar dari para ulamanya, karena nanti ulama akan mengajari kita gimana cara menjahit dari kain-kain yang sudah berserakan, gimana caranya menjahit dari sesuatu yang sudah pernah terputus jauh. Dijahit sama siapa? Ulama yang menjahit itu nanti. Masyarakat jadi makin dekat sama Allah, makin kenal sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, makin mencintai Rasulullah. Dijahit sama para ulama, dekat sama para ulama, akhirnya kegemilangan Islam itu tak terelakkan. Hadirin, kalau satu bunga yang tumbuh digunting itu bisa mudah, karena hanya kelihatan ini satu bunga tumbuh, digunting bisa. Tapi kalau yang tumbuh adalah banyak bunga, ribuan bunga tumbuh di tempat yang berbeda, selalu tumbuh di waktu yang sama, orang mau guntingin juga repot jemaah. Udah nggak bisa, karena bunga ini bersemi di waktu yang sama di tempat yang berbeda, membuat orang kewalahan. Pada saatnya nanti kaum muslimin senang sama ngaji, wes pokoknya budal, wes pokoknya mangkat, udah pokoknya ngaji, udah pokoknya tadabbur, udah pokoknya baca Quran. Pada satu waktu yang sama, semua kaum muslimin nanti dekat dengan Quran, mencintai Al-Quran, hidup bersama Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, memahami dengan pemahaman yang baik tentang ayat-ayat Al-Quran, mentadabburi lalu kemudian mengajarkannya kepada yang lain. Membuat kecintaan itu akhirnya terisi dengan kecintaan kepada ayat-ayat Allah. Pelan tapi pasti kelak gemilangnya kaum muslimin akan kembali ke pelukan dekapan kaum muslimin. Makanya ayatnya berbunyi, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kami pergilirkan ya hidup kalian agar kalian itu liya'lamallahu alladhina amanu watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Agar Allah benar-benar tahu siapa yang beriman, dan Allah benar-benar tahu siapa yang dijadikan oleh Allah gugur sebagai syuhada. Allah mau tahu jujur nggak dengan imannya, atau hanya kamuflase belaka. Nah, ayat ini hadirin, kalau mau kita lebih luas lagi tadabburi, kan tadi bicara tentang watil kal ayyam nudawiluha bainan nas, itu kegemilangan secara keseluruhan. Sekarang kita bilang secara personal. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah yahdikum wa yuslih balakum. Sekarang bicara tentang secara personal jemaah. Alhamdulillah yahdikum wa yuslih balakum. Alhamdulillah. Sekarang kita bicara secara personal. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, itu kalau bicara secara personal, ingat selalu ya bahwa tidak selamanya kita di atas. Mungkin satu saat akan ada masanya kita di bawah. Maka ketika sedang di atas, sedang kaya, sedang diberikan popularitas, sedang diberi jabatan, sedang diberi kesanggupan dalam tenaga, kesehatan, sedang Allah karuniai waktu luang, ingat jangan sombong. Karena
Karena kalau hari ini kita di atas, mungkin besok lusa kita di bawah. Dan ayat ini juga memotivasi kita yang lagi ada di bawah, yang ada di titik nadir, yang ada pada posisi yang paling rendah dalam hidupnya. Jangan merasa rendah diri. Karena kalau hari ini kita di bawah, boleh jadi besok kita ada di atas. Hari ini kita diremehkan, dikucilkan, diabaikan, nggak direken, memberi usulan yang nggak didengar, ngasih sarannya diabaikan, memberi sumbangsih idenya ditepis jauh-jauh, karena mungkin kita bukan siapa-siapa dan mereka menganggap kita memang bukan siapa-siapa. Jangan berkecil hati, jangan bermuram durja, jangan bersedih. Karena kadangkala orang-orang yang gemilang di masa datang, orang-orang yang berhasil di masa kemudian, biasanya adalah berawal dari orang-orang yang dulunya dikucilkan, direndahkan, diremehkan. Biasanya itu. Mereka datang dari orang-orang yang menjadikan cemoohan orang lain sebagai bensin untuk dia menjadikan dirinya lebih baik. Bukan untuk membuktikan bahwa dia salah, bukan untuk membuktikan bahwa orang yang menghina itu keliru, bukan. Tapi dia hanya menjadikan itu sebagai bahan bakar untuk menjadikan dirinya lebih baik. Ini pentingnya hadirin. Kalau ada orang mencemooh kita, menghina kita, membuli kita, memfitnah kita, dan berusaha menjatuhkan mental kita agar kita tidak bisa berjuang melanjutkan perjuangan dari impian yang kita telah tuliskan, ketahuilah bahwa kadang itu cara Allah untuk membuat kita tidak membalas mereka, tapi menjadikan apa yang mereka ucap sebagai bahan bakar agar kita menjadikan diri kita yang lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Jadi bukan untuk membuat orang ini, enggak kok aku enggak gitu, enggak. Tapi buat, bismillah ya Allah, makasih atas cemoohan yang dia datangkan kepada saya ya Allah. Bantu hambamu ini untuk jadi hamba yang lebih baik ya Allah. Karena kalau kita mencari ridhonya manusia, Imam Muhammad bin Idris Syafi'i pernah mengatakan, ghayatun nas, ridhon nas, ghayatun la tudrak. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ridhon nas, ghayatun la tudrak. Kalau kamu mencari ridhonya manusia, ridho manusia adalah hal yang mustahil untuk dicapai. Gak mungkin semua manusia ridho sama kita, betul? Mau nyari semua manusia ridho sama kita, gak mungkin. Gak mungkin. Sekelas baginda Nabi Muhammad SAW aja ada yang gak ridho sama beliau. Ada yang gak suka sama beliau, ada yang benci banget sama beliau, ada yang membuat makar ingin membunuh beliau SAW. Kurang apa Nabi Muhammad? Mulia, tampan rupawan, akhlaknya begitu indah, sangat dermawan, sangat bisa dipercaya. Tapi toh ada orang yang gak suka. Dalam hidup selalu akan kita temui kayak gitu aja. Nah, gimana caranya kita menanggapi orang-orang yang membenci? 3 cara menanggapi orang yang membenci. Orang yang curang, orang yang sukanya memfitnah, menghibah, membuli, mencemooh, menghina kita. 3 caranya. Yang pertama, qalu salama. Ucapkan dengan ucapan yang mendamaikan. Jangan dibalas. Jangan dibalas. Karena kalau kita membalas ucapan buruknya, berarti nggak ada bedanya kita sama dia, nggak ada bedanya kita sama mereka. Tapi ketika mereka berucap buruk, kita malah mengucapkan ucapan yang mendamaikan, itu perbedaan yang sangat jelas, beda kelasnya. Cara yang kedua, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajara jamila. Muzammil ayat 10. Quran surah Muzammil ayat 10. Cara yang kedua, wasbir ala ma yaqulun. Kalian harus punya kesabaran yang tanpa batas dari ucapan yang mereka ucapkan. Sabar. Cara yang ketiga, wahjurhum hajara
ucapan yang miring tentang kita. Jangan pedulikan mereka yang menghina kita. Jangan pernah pedulikan mereka yang mencemooh kita. Easy going aja jemaah. Everything's under control. Everything's gonna be okay. The show must go on. Kamu mau menghina saya atau kamu menjatuhkan saya, yang penting rencana baik saya tetap akan saya jalankan. Kamu menghina saya tidak akan pernah menyurutkan impian saya untuk menjadi hamba yang lebih baik dari diri saya yang sebelumnya. Gitu. Wahjurhum, jangan pernah pedulikan. Hajran jamila, tapi tetap dengan cara yang anggun. Nah, kenapa Allah pergilirkan? Supaya kita mengambil pelajaran. Dan kenapa Allah pergilirkan? Supaya Allah benar-benar tahu siapa yang beriman dan siapa yang Allah gugurkan sebagai syuhada. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Dan Allah tidak pernah mencintai atau Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Allah gak suka. Apa itu zalim? Orang-orang yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Atau dalam bahasa lainnya ini orang-orang yang suka aniaya terhadap diri mereka sendiri ataupun terhadap orang lain. Ini orang-orang yang zalim. Itu kiranya poin-poin yang bisa kita ambil dari tadabbur Quran kita di ayat 136 sampai 140. Mudah-mudahan barokah dan bermanfaat buat yang berbicara dan buat kita semuanya. Terima kasih banyak sahabat di TikTok, YouTube, Instagram dan jamaah tercinta Masjid Fatimah Garung sudah berkenan meluangkan waktu, sudah berkenan merelakan paket datanya untuk belajar bersama, sudah menghiasi hari-hari ini dengan membersamai kebaikan belajar bersama. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Mari kita buka tanya jawab. Waktu dan tempat dipersilakan. Ada tanya jawab? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz mendapatkan barokah dari Allah. Amin. Ya Allah. Juga termasuk kaum muslimin semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan saya, kan diperintahkan Allah untuk menimba ilmu dari dunia sekeliling kita. Yang sebenarnya fokusnya itu kalau ada orang mati, pengaruh wilayah, ulasan wilayah, alat jenazahnya itu bermacam-macam. Ada yang wajib itu kan menyampar, mandikan, kamarkan, sholatkan, Kuburkan, iya. Jika sekarang ada budaya-budaya yang lain, tapi diyakini itu hanya budaya saja. Itu apakah bisa atau tidak? Misalnya sekarang ada budaya karena ada tanggal puasa banyak sekali. Apakah kalau kita menikmati dosa dan misalnya dan budaya-budaya yang lain, tiap-tiap daerah itu tanggal wilayah budayanya beda-beda. Apakah itu termasuk dosa atau tidak? Jazakumullah khairan. Semoga Allah memuliakan segala urusan ayahanda dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang hal yang ayahanda tanyakan, tentu nanti kembali kepada konsep ya jamaah. Innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin. Mubazir itu adalah temannya syaitan. Kalau memang ada unsur diindikasikan sebagai kemubaziran. Karena agak sedih jamaah, ada orang sangat luar biasa kaya raya, tapi yang datang saat beliau meninggal tak seberapa. Itu pun di luar. Lalu ketika ditanya, Pak, gak nyolatin? Enggak lah, udah nitip aja, udah jenengan aja yang sholat. Pak, ayo sholatin. Udah, enggak, saya nunggu di luar aja. Banyak tertempel ucapan-ucapan, tapi beberapa hari kemudian itu hanya menjadi sesuatu yang ditumpuk lalu dibuang. Hadirin, yang paling kita butuhkan doa jemaah. Yang paling kita butuhkan
doa. Bukan hanya sekedar karangan bunga. Tulis di kolom komentar ya sahabat. Sesudah kita wafat, yang paling kita butuhkan adalah doa, bukan sekedar karangan bunga. Saya ulangi, sesudah kita wafat, yang paling kita butuhkan adalah doa, bukan hanya sekedar karangan bunga. Adat istiadat hari ini mungkin demikian. Nanti silakan ditanya lagi jamaah kepada beliau-beliau yang lebih berilmu. Tapi kalau sedikit boleh urun saran, mungkin bagaimana kalau ada baiknya kita selain yang mengirim karangan bunga tadi, mengirimkan doa-doa terbaik. Tapi kalau Anda merasa, saya bagaimana kalau uangnya diberikan saja dalam bentuk tunai kepada keluarga yang ditinggalkan, insya Allah itu akan jauh lebih bermanfaat. Lalu doa-doa terbaik juga kita panjatkan. Minimal Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Karena kita tuh paling butuh sama doa setelah wafatnya kita. Bukan hanya sekedar tulisan-tulisan yang terpampang di depan, bukan. Tapi kita sangat butuh dengan doa-doa terbaik. Nah, kalau yang menerima gimana? Ya tentu kita menerima sebagai pihak yang ya udah tahu-tahu udah terpasang di situ kan jemaah. Sekarang memang kondisinya kan demikian ya hadirin. Nah, maka mudah-mudahan teman-teman, saya juga dan kita semua, walaupun kadang dalam satu event tetap kita dapat seperti itu, tapi izin nitip lagi ya teman-teman. Kalimatnya, setelah kita wafat yang paling kita butuhkan adalah doa. Doa yang paling dibutuhkan, bukan hanya sekedar karangan bunga. Kalaupun ada, fadhol itu pilihan masing-masing. Tapi kalaulah boleh itu dijadikan dalam bentuk tunai, diberikan kepada ahli waris, insya Allah akan jauh lebih bermanfaat. Karena biasanya setelah 3 hari atau 7 hari itu dikumpulkan, dan nanti itu setelah 3 hari emang kemana jemaah? Sampah ya jemaah? Buang sampah. Setelah 3 hari terpampang, buang sampah. Ya ini kembali ke masing-masing ya jemaah, tapi sekali lagi ini kembali ke masing-masing. Tapi kalau saya boleh saran, akan alangkah lebih baiknya mungkin dikasih tunai, lalu kita kirimkan, panjatkan doa-doa terbaik kita. Dengan cara itu insya Allah uang tunai yang diberikan jauh lebih bermanfaat daripada hanya sekedar terpampang 3 hari lalu dibuang menjadi sampah. Begitu ya hadirin. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Silakan Mas Adi. Wah ini udah lama. Hari ini hari apa Mas Adi? Oh ya, siap Mas Adi. Ini Mas pakai ini biar terdengar. Udah pada rindu sama Mas Adi. Oh iya benar. Maju Mas Adi. Masya Allah. Silakan Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, meridhoi dan melindungi Pak Ustadz, kita semua dan seluruh kaum muslimin. Izin satu pertanyaan dan hanya pertanyaan dan beserta penekanan ini Pak Ustadz. Mohon dijelaskan, apakah ayat Al-Imran 137 ini sebagai dasar untuk kita dianjurkan untuk tadabbur alam, my trip, my adventure atau traveling, sehingga kita mendapatkan wawasan betapa besar, betapa indah aduhai ciptaan Allah. Bukan hanya satu tempat sehingga terjadi aduh biung. Jazakallah khairan katsir. Makasih banyak Mas Adi buat pertanyaannya yang hebat, luar biasa. Apakah ayat yang tadi disebutkan Ali Imran yang Allah berfirman fasiru fil ard itu bisa menjadi landasan untuk traveling, my life, my adventure? Jawabannya tentu saja iya. Karena yang memerintahkan kita fasiru fil ard adalah Allah Subhanahu wa taala.
Berjalanlah kamu di atas muka bumi, bertebaranlah kamu di seluruh penjuru bumi agar kamu dapat pelajaran-pelajaran yang Allah karuniakan pada setiap tempat. Bukan cuma satu gunung, tapi banyak gunung. Dia daki banyak puncak, dia pergi ke banyak penjuru di muka bumi ini. Itu menjadi landasan memang. Memang sejatinya ayat ini agar kita tadabbur. Tujuan tadabbur itu satu, membuat seorang hamba makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Jadi kalau tadabburnya malah membuat makin jauh, jangan. Tadabburnya itu tujuannya cuma satu, membuat semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi naik gunung, silakan naik gunung. Nih teman-teman senja, anak-anak senja, silakan naik gunung, tapi ingat sholat. Teman-teman yang suka pantai, silakan ke pantai, tapi ingat sholat. Teman-teman yang suka jalan-jalan around the world, pergi ke Singapura, Malaysia, Tunisia, Turki, Uzbekistan, Eropa, Amerika, Saudi Arabia, Afrika, Senegal, Uganda, Zimbabwe, silakan. Tapi ingat, sholat. Apapun yang dilakukan dalam setiap perjalanan, dia harus membuat seorang hamba makin dekat dengan Allah. Inilah sejatinya perintah Allah, fasiru fil ard. Jalanlah kamu di seluruh penjuru muka bumi. Jadi ayat ini Mas Hadi nanti boleh nih di-share kepada anak-anak senja, teman-teman apa sih pecinta gunung itu apa namanya? Mapala ya? Mapala apa Mas Hadi? Mapala pendaki senja. Pokoknya para pendaki, teman-teman anak-anak senja, silakan pakai ayat ini untuk tadabbur, makin dekat sama Allah. Begitu ya hadirin, barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Insyaallah semoga Allah memuliakan, memudahkan, melancarkan, memberkahi. Barakallahu fikum, mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah, dimudahkan Allah. Yang belum umroh mudah-mudahan bisa segera berumroh. Yang belum berhaji semoga tahun ini bisa berhaji, dan semoga kita semua terus bisa kembali rutin setiap tahun, dan mudah-mudahan kita diwafatkan bukan hanya dalam keadaan husnul khatimah, tapi mudah-mudahan juga kita diwafatkan di Mekah atau Madinah, dikuburkan di pemakaman Baqi atau di pemakaman Ma'la. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat selalu jemaah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.